Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa thana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sa'adata man amana bihi wal aslam wa hada man kafara bihi wa arjaa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ma ala adahdan wa nama ma'allahu ya masafati ya akram. Wa qala Allah ta'ala bil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang saya muliakan, saya berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama saya senantiasa mengingatkan kita semua agar senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang dipinjamkan kepada kita semua. Segala fasilitas yang dipinjamkan oleh Allah, mulai dari tangan, mata, telinga, kaki, dan segala perangkat keras yang ada dalam tubuh kita, beserta dengan perangkat lunaknya. Cara mensyukurinya adalah kita memanfaatkan sesuai dengan fungsinya di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat itu. Tetapi yang paling penting adalah kita mensyukurinya dengan memanfaatkan ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Betapa besar nikmat Allah, betapa mahal nikmat Allah yang dipinjamkan kepada kita, yang apabila kita rupiahkan, kita tidak akan sanggup membayarnya. Kalau kita lihat daftar organ tubuh di internet, kita bisa melihat harga hati kita itu 4,3 miliar harganya. Jadi kalau ada yang rusak hatinya, lever, mau ganti hati, itu 4,3 miliar harganya. Harga jantung kita itu 1,3 miliar. Yang paling murah itu kornea mata kita, itu sekitar 340 juta. Jadi bayangkan apa yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, begitu mahalnya. Jadi jangan lagi dalam hati kita menggerutu, kenapa Allah tidak memberikan rezeki yang banyak kepada saya, sementara fasilitas yang dipinjamkan Allah kepada kita begitu mahal, luar biasa. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh dan suri tauladan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sunnah-sunnah Nabi itu bisa kita dengarkan dengan perkataan-perkataan Rasulullah lewat hadis-hadisnya. Tetapi sunnah-sunnah Nabi juga bisa kita saksikan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama, yang dicontohkan oleh para kiai, para ustaz. Itulah yang turun-temurun yang menjadi sunnah-sunnah Nabi berupa fi'liyah, perbuatan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya mengingatkan kita semua bahwa kemarin 17 Ramadan itu adalah tepat diturunkannya ayat yang pertama Al-Quran di 1455 tahun yang lalu di Mekah.
yang biasa kita sebut nuzulul Quran. Sering kita dengarkan para ustaz, para mubalik menyampaikan bahwa dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama sekali turun adalah Iqra, bacalah. Kita disuruh membaca. Sekarang di era generasi Z, membaca itu menjadi hal yang sangat penting. Kita dengarkan anak-anak sekolah selalu dianjurkan untuk literasi. Literasi itu adalah kemampuan membaca. Ternyata ajaran itu sudah diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, bahwa kita harus bisa membaca. Bapak Ibu sekalian, jamaah Jumat yang saya muliakan, jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Lalu apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, sekaligus Allah menciptakan buku manual atau biasa disebut manual book. Kalau kita beli kulkas pasti ada buku manualnya, manual booknya. Kita beli televisi ada buku manualnya. Kita beli mesin cuci ada buku manualnya. Kita beli handphone ada buku manualnya. Ternyata kita ini manusia juga punya buku manual. Yang mana itu? Al-Quran. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran ini? Saya kembali mengingatkan bahwa ada 3 hal yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quran, kitab suci kita ini. Yang pertama apa? Kita baca. Kalau perlu kita hafal. Itu yang pertama. Di bulan Ramadan ini saya yakin jamaah muslimat yang hadir pada kesempatan ini pasti sudah ada yang berkali-kali menamatkan bacaan Qurannya. Itu tugas pertama kita. Tugas kedua kita memahami isinya. Jadi jangan hanya sekedar membaca, tetapi kita mencoba memahami apa kandungan yang ada dalam Al-Quran itu. Karena kalau kita hanya membaca saja, disinilah awal kemunduran umat Islam. Karena hanya menekankan membaca Quran, menghafal Quran, tetapi tidak pernah mencoba untuk memahami apa kandungan yang ada dalam Al-Quran itu. Kita umum yang menguasai dunia sekarang ini bukan Islam, tetapi orang di luar Islam. Padahal begitu banyak teknologi, dasar-dasar teknologi yang ada dalam Al-Quran dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita bisa melihat orang yang jauh melalui handphone. Yang menemukan handphone siapa? Orang Yahudi, orang Cina. Karena kita, kenapa bisa seperti ini? Karena kita hanya terlena membaca Quran dan menghafal Quran, tetapi tidak pernah mencoba memahami apa kandungan yang ada di dalamnya. Padahal generasi-generasi sebelumnya betapa hebatnya umat Islam. Umat Islamlah yang menjembatani pengetahuan di dunia Eropa. Ada Ibnu Sina. Kalau di Eropa disebut Avicenna. Dengan membaca Quran dia bisa memahami ilmu kedokteran. Ada Al-Jawar. Dengan memahami Quran dia bisa menemukan ilmu matematika. Akankah hadir generasi-generasi kita saat ini orang-orang Islam yang hebat, yang bisa memahami kitab sucinya, bisa menjadi ahli
bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk alam semesta ini? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Ketika dalam Al-Quran, apalah yang yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah engkau tidak mencoba melihat bagaimana unta diciptakan? Dari sini mestinya kita umat Islam mencoba menganalisis unta, sehingga lahirlah ilmu ekonomi. Bank-bank syariah itu mesti lahir dari orang Islam dengan konsep unta tadi. Ini yang kurang dari kita. Seringkali terjadi dikotomi di umat Islam. Ketika seorang ustaz atau mubalik menyampaikan, sekolahkanlah anak-anak kita di pesantren. Oke, benar. Akan tetapi seimbangkan, di samping anak-anak kita sekolah di pesantren, mesti ada anak-anak kita juga yang sekolah di teknik, mesti ada anak-anak sekolah kita sekolah di kedokteran, mesti ada anak-anak kita sekolah di ilmu ekonomi. Kenapa? Agar supaya dasar-dasar ilmu ekonomi, dasar-dasar ilmu kedokteran, dasar-dasar ilmu biologi kita bisa gali dari Al-Quran. Jadi saya sayangkan kalau ada ustaz yang hanya menyarankan umat Islam untuk sekolah di pesantren saja, membaca, menghafal Quran, tetapi tidak mencoba memotivasi umat untuk belajar ilmu umum. Agar apa? Ingat, akhirat hanya akan bisa kita capai dengan menguasai dunia. Kita mau naik haji, tidak ada pesawat, bisa tidak kita naik haji? Tidak ada kapal laut, bisa tidak kita naik haji? Kapal laut, pesawat, butuh ahli teknologi. Kita mau bayar zakat, kita mau bayar warisan, bisa tidak? Kalau kita tidak mengetahui ilmu matematika, maka kita membutuhkan anak-anak kita yang ahli matematika. Kita mau sholat, butuh sajadah, butuh pakaian, butuh kopiah. Bisa tidak kalau tidak ada ahli yang bisa membuat kain yang kita gunakan? Oleh karena itu Allah senantiasa menuntun kita supaya menyeimbangkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbangkan antara dunia dan akhirat, bahwa akhirat bisa kita dapatkan kalau kita memiliki dunia. Bagaimana mungkin kita bisa memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, kalau kita tidak punya dunia, kita tidak memiliki uang, kita tidak memiliki harta. Oleh karena itu mari kita bekerja dengan baik, bekerja dengan sukses, agar kita tidak dianggap sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Karena ternyata dalam Al-Quran ada ayatnya itu, bahwa orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak menyantuni fakir miskin. Kita membutuhkan ilmu psikologi untuk bisa memahami itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kedua yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran itu, kita pahami dan kita dalami, karena sesungguhnya dasar-dasar ilmu pengetahuan itu ada dalam Al-Quran. Dari 6.236 ayat dalam Al-Quran, hanya 300 ayat tentang hukum halal haram, 300 ayat. Selebihnya itu adalah misteri yang mesti kita gali. Yang terakhir yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran itu adalah mengamalkan segala isinya, segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Yang tidak mampu kita terjemahkan, ada Rasulullah dengan hadis telah dicontohkan. Kalau tidak ada dalam hadis, ada ijma' para ulama
kesepakatan para ulama yang melakukan ijtihad untuk kita tiru. Dan kalau ternyata dalam ijtihad karena tidak sesuai dengan kondisi kini dan di sini, ada kias yang bisa dijadikan dasar dan pedoman hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya samanu mal islamu illa ismu wa mal qur'anu illa rasul. Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman di mana Islam hanya tinggal nama, Islam hanya tinggal besar tapi tidak berkualitas, dan Al-Quran hanya tinggal tulisan. Semoga apa yang dikhawatirkan Rasulullah ini belum sampai di kita kini dan di sini, belum sampai di generasi selanjutnya dari kita, yaitu generasi Z yang sementara bertumbuh saat ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.